Keputusan prinsipil Kremlin untuk melakukan mobilisasi besar-besaran setelah pemilihan Duma negara pada bulan September telah diambil. Anggota Duma Negara Federasi Rusia Andrei Gurulev, yang sebelumnya merupakan anggota Komite Pertahanan dan Keamanan, secara resmi menyatakan bahwa pada musim gugur akan diumumkan mobilisasi baru di Rusia. Karena situasi yang sulit di front Ukraina, kegagalan serangan musim dingin musim semi, dan kerugian besar. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat Eropa percaya bahwa Kremlin dalam beberapa bulan mendatang memang bisa dipaksa untuk melakukan mobilisasi paksa kedua jika kerugian besar di front Ukraina terus berlanjut. Dan segera setelah itu, Institut Studi Perang Washington menunjukkan bahwa Rusia sudah 2 bulan berturut-turut kehilangan kendali atas wilayah-wilayah di Ukraina. Bahkan jika pada bulan April, kerugian bersih wilayah yang sebelumnya direbut mencapai 116 km persegi, maka pada akhir Mei angka ini mencapai 281 km persegi. Artinya, tren bagi Rusia benar-benar mengerikan, sehingga Vladimir Putin terburu-buru untuk memaksa Ukraina menyerah melalui serangan rudal atau mengumumkan mobilisasi, tetapi itu akan dilakukan setelah pemilu pada bulan September. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan ke kanal ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, berlangganan juga kanal Telegram saya, Pici News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, di Moskow secara resmi telah diakui bahwa pada musim gugur nanti, di Rusia akan diumumkan mobilisasi baru karena situasi yang sulit di front Ukraina, kegagalan serangan musim dingin musim semi, dan kerugian besar. Pernyataan seperti itu disampaikan oleh anggota Duma negara Rusia Andrei Gurulev yang sebelumnya merupakan anggota Komite Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya dari saluran Telegram miliknya. Saat ini, di kalangan elit dan para petinggi, pembicaraan tentang perlunya mobilisasi besar-besaran yang baru sedang berlangsung secara aktif. Bahkan, orang-orang yang tahu mengatakan bahwa keputusan prinsipil tentang hal ini sudah diambil dan mobilisasi akan dilakukan pada musim gugur. Menurut Gurulev, keputusan seperti itu bagaimanapun tidak akan menghasilkan terobosan jika masalah drone tidak diselesaikan. Angkatan bersenjata Ukraina yang menurutnya menghancurkan infanteri di jalur pendekatan, tidak membiarkan kelompok penyerang mengangkat kepala, dan secara harfiah memenuhi garis depan dan garis belakang terdekat dengan pasukan mereka. Dan seperti yang dia katakan, Rusia hanya akan mendapatkan peningkatan jumlah korban yang berlipat ganda. Gurulev juga menyoroti situasi di Crimea, di mana terjadi kekurangan bensin dan serangan drone di jalan raya yang oleh orang Rusia disebut Novorossiya, yang seharusnya memasok semenanjung tersebut melalui darat. Selanjutnya, saya akan mengutip lagi pernyataan dari Gurulev ini. Musuh bertindak dengan berani, mencoba memutus semenanjung, Crimea, dan kelompok selatan kita dari pasokan bahan bakar. Pergerakan di garis depan pada dasarnya terhenti, dan operasi militer khusus akhirnya berubah menjadi kebuntuan posisi yang sangat keras, yang merupakan pertanda kelelahan jika inisiatif tidak segera diambil alih. Sudah cukup berilusi bahwa kita akan menerobos. Itu tidak akan terjadi sampai kita benar-benar mengubah pendekatan kita. Kita wajib merombak manajemen dan yang terpenting memberikan sanksi tegas kepada mereka yang gagal menjaga keamanan jalur di Novorossiya, agar yang lain tidak berani lalai dalam hal-hal seperti ini. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sebelumnya tentang kemungkinan mobilisasi baru di Rusia telah ditulis oleh Institut Studi Strategis Internasional London. Dalam laporan berjudul Krisis yang akan datang dalam ekonomi politik Rusia, institut tersebut menyoroti bahwa kemampuan saat ini untuk mendanai operasi militer dan memperkuat pasukan yang bertempur di Ukraina hampir habis. Dan Kremlin dihadapkan pada pilihan mendasar, mengurangi ambisi militernya atau secara drastis meningkatkan tuntutannya terhadap ekonomi dan masyarakat Rusia. Menurut institut tersebut, skenario kedua dapat mencakup mobilisasi baru, penutupan total perbatasan, pembatasan kebebasan kerja, serta pengiriman orang secara langsung ke perusahaan pertahanan, dan peralihan ke ekonomi yang sepenuhnya termiliterisasi, yang akan menggabungkan kepemilikan negara dan kontrol negara atas harga. Saya tidak pernah menyangka akan mengatakan ini, tapi Gurulev benar. Seperti yang ditulis oleh Institut Studi Perang, Rusia sudah 2 bulan berturut-turut kehilangan kendali atas wilayah-wilayah di Ukraina.
Artinya mereka kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang mereka kuasai. Dan tren bagi orang Rusia itu benar-benar bencana. Jika pada bulan April, kerugian bersih wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia adalah 116 km persegi, maka pada akhir Mei angka ini mencapai 281 km persegi. Sekali lagi, pada bulan April mereka kehilangan 116, pada bulan Mei 281. Nah, kalau situasinya seperti ini, jika tren ini berlanjut, Anda bisa menghitung sendiri berapa banyak wilayah lagi yang bisa mereka kehilangan pada bulan Juni. Artinya, pasukan Ukraina hingga saat ini sebagian besar telah menghentikan serangan musim semi musim panas Rusia. Dari Desember 2025 hingga Mei 2026. Menurut perkiraan Institut Studi Perang, pasukan Rusia hanya maju sekitar 40 km persegi di Ukraina. Sedangkan pada periode yang sama, tahun 2024-2025, laju kemajuan mereka mencapai 500 km persegi. Dengan demikian, pada tahun 2026, pasukan Rusia hanya berhasil merebut atau menembus hampir 8% dari luas wilayah yang mereka kuasai pada tahun 2025. Laju lambat kemajuan pasukan Rusia terkait dengan perubahan signifikan di medan perang, termasuk serangan balasan darat dari Angkatan Bersenjata Ukraina, serangan jarak menengah Ukraina yang semakin intensif, serta pemblokiran terminal. Starlink untuk Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan pembatasan oleh Kremlin terhadap penggunaan Telegram di garis depan. Pengurangan wilayah yang berada di bawah kendali Rusia tercatat untuk pertama kalinya sejak tahun 2023, ketika Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan kontraofensif. Selama 2 bulan terakhir, militer Rusia kehilangan hampir semua wilayah yang mereka rebut sejak awal tahun ini. Namun, sepertinya anggota parlemen Gurulyov keceplosan bicara. Karena setelah itu, Gurulyov ini sepertinya sudah sadar. Ya, seperti orang Rusia pada umumnya, yang kamu tahu, minum vodka setiap hari. Dan sekarang orang-orang Rusia akan berbondong-bondong ke kolom komentar untuk menulis, "Apa-apaan stereotip ini? Kami tidak minum vodka." Kalian minum vodka, memakai sepatu lepti, dan benar-benar makhluk liar yang tidak beradab. Jadi, maaf, saya tadi sedikit melantur. Gurulyov menjelaskan bahwa postingan di Telegram yang membahas kebuntuan parah di front Ukraina dan mobilisasi yang sedang dipersiapkan adalah akibat akun Telegramnya diretas. Mobilisasi warga Rusia pada musim gugur. Di salurannya, kini di aplikasi pesan Max, Deputi Gurulyov menulis bahwa teks-teks di akun Telegramnya disebarkan oleh musuh dan menyebut kejadian itu sebagai provokasi. Jadi, dia tidak bilang bahwa itu bukan dia yang menulis. Dia bilang, dengar, postingan di Telegram itu akun saya diretas. Sekarang semua orang menyebarkan postingan itu dan semua bilang Gurulyov yang menyatakan hal tersebut. Dan dalam situasi ini, sejumlah pejabat resmi Eropa juga percaya bahwa Kremlin dalam beberapa bulan ke depan mungkin terpaksa melakukan mobilisasi paksa kedua jika kerugian besar di front Ukraina terus berlanjut. Dan kerugian itu memang terus berlanjut. Menurut narasumber Washington Post, waktu kemungkinan mobilisasi diperkirakan di Eropa akan terjadi setelah pemilihan Duma negara yang dijadwalkan pada bulan September. Namun, tidak semua orang sependapat dengan pandangan ini. Dan pejabat Eropa lainnya juga berpendapat bahwa Kremlin kemungkinan besar akan menghentikan kampanye militer untuk sementara daripada mengambil langkah yang berisiko secara politik. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Washington Post. Mobilisasi tahun 2022 menurunkan popularitas Vladimir Putin dan dukungan terhadap perang di masyarakat, serta menyebabkan ratusan ribu warga Rusia melarikan diri ke luar negeri. Rusia mungkin akan mengambil jeda karena mempertahankan perang dalam bentuk saat ini menjadi tidak mungkin. Kremlin menghadapi pilihan yang mendasar, entah mengurangi ambisi militer atau secara radikal meningkatkan tuntutan terhadap masyarakat dan ekonomi. Namun dalam situasi apapun, Rusia tidak akan meraih kemenangan yang selama ini begitu diimpikan oleh orang-orang Rusia yang liar dan tidak terurus itu. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.